Hari ini kita ada di mana ya ini? Jalan sebelum masuk Kota Wonosari. Jadi kalau sebelum masuk Kota Wonosari itu kita ketemu kelurahan ini. Jadi kelurahan ini akan menyambut seluruh tamu yang dari arah Yogyakarta menuju Gunung Kidul. Gunung Kidul Kota Wonosari. Jadi ini tempatnya strategis sekali karena banyak pertumbuhan ekonomi yang bisa kita lihat di kiri kanan jalan, bahkan sampai masuk ke kelurahannya banyak sekali destinasi kuliner, destinasi kerajinan dan lain sebagainya. Di mana toh? Loh, ini bersama teman-teman dari Kelurahan Logandeng Playen Gunung Kidul. Boleh tepuk tangan. Ya. Ini maksudnya lo gandeng siapa sih lo? Lo gandeng, tapi memang benar ya artinya itu lo yang gandeng ya. Lo itu buah apa ya Bu? Pohon. Pohon lo itu gandeng. Akhirnya lo Kirain di sini gandeng. orang Jakarta, lo gandeng siapa lo? Iya lo gitu sih lah. Jadi di sini lo-nya gandeng, akhirnya lo-nya menjadi lo gandeng. Lo gandeng. Nah, seperti itu. Nah, ternyata di sini kita juga ketemu ibu-ibu yang istimewa, bener nggak Bu? Iya, mana suaranya dong, tepuk tangannya dong. Istimewanya apa? Istimewanya lo gandeng iki ora ono bapak-bapak Iki ibu-ibu kabeh. Terus bapak ini yang dia? Aku ya ora ngerti pertanyaan ini nang endi. Mana ada bapak-bapaknya? Oh, bapaknya ngomong. Oh, bapaknya ngomong. Wow, gitu ternyata ya. Hati-hati nek entuk bojo wong lo gandeng cah. Bapaknya siap-siap ngomong. Tapi karena istimewa. Ini bapaknya harus ngomong karena ibu-ibunya mau ini syuting. harus syuting. Tapi yang penting bukan itu, mau ngenalin produknya itu loh, dipamerin. Tujuannya ke sini karena kita datang untuk bertemu langsung dengan teman-teman UMKM, kita ngobrol, kita berbagi cerita biar kita semakin tahu seperti apa teman-teman UMKM khususnya yang saat ini ada di Logandeng. Iya, karena di seluruh DIY kita ketemu. Nah, hari ini khususnya bersama saya Marta Sasongko dan juga saya Aat Kumorojati. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY bersama dengan Dana Keistimewaan, didukung oleh Dana Keistimewaan. Ini dia Sarasehan Si Bakul. Iya, loh ini produknya kok dilepasin Bu? Bukan produk ya. Tak ini pikir produk keluarga, ya tadi. ini produk turunan. Produknya yang ini ya. Ya. Oke, ini ada teman-teman kita, ini mewakili dari teman-teman yang ada di Logandeng dengan berbagai produknya. Ini kita sekarang mau ngobrol. Yang pertama ini produknya mana ini? Ini loh warnanya kan cantik, warnanya biru. Ini yang bikin siapa? Oh iya, pakai mic. Boleh diperkenalkan? Bu Sinten. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Ana Dwi Jayanti, UMKM Logandeng yang merintis usaha dari sirup bunga telang dengan brand Airi. Airi. Ini nama apa ini Airi? Artinya ada artinya ini? Airi itu sebenarnya awalnya dari gabungan nama anak. Cuman saya pengennya air gitu. Oh. Jadi kalau airi pasti minuman kayak gitu. Banyu. Banyu, Oke, minuman bunga telang. Iya, ada. Ini ngomong-ngomong telangnya dari mana ini? Dari kebun atau dari rumah tetangga? Nanam sendiri iya. Terus ibu-ibu yang memberdayakan bunga telang iya. Oh, bekerja sama dengan ibu-ibu. Jadi kalau yang punya sendiri udah habis itu nyolongin tetangga. Ya ora nyolongin ora. Oh, nembung nek tanggane ra ono ya kayak dijiko. Oke. Ini kan kita lihat kan produknya sudah cantik, sudah ada brandnya seperti ini. Ini dulu ikut pelatihan gitu? Kok bisa kayak gitu? Atau dari awal langsung bentuknya kayak gini? Enggak, yang pertama itu ada program dari tempat kerja suami yang minter ke istri-istri biar bisa berkembang bahaya istrinya udah di rumah. pinter-pinter. Tapi seleksi dulu Pak. Oh ada kurasi. Makanya pinter ke itu bikin produk usaha keluarga gitu. Yang pengen bisnis lah, apa yang membantu keluarga di rumah gitu kan. Jadi
perempuan bisa berkarya. Berdaya. Dan berdaya Ini termasuk gitu. ada BUMN yang ngasih ini tuh karena pendampingan. Ya kemarin ikut seleksi juga dari rumah BUMN Gunung Kidul. Terus lolos. Terus ikut pendampingan grebek UMKM. Nah itu. Kalau ini Mbak, ini kan sudah bikin kayak gini. Ini bikin sendiri? Bikin sendiri. Ada teman kelompok gitu atau gimana? Masih bikin sendiri bikin Pak. Sendiri. Masih Terus bikin yang sendiri. masarkan siapa? Masih semuanya sendiri. Momong yo dewe. Luar Masih merintis biasa. begitu Sibuk Pak. sekali ya Ibu. Iya. Ibu-ibu tuh luar biasa, tangannya tuh nggak kelihatan ya. Sebenarnya Mama Gurita. Tangan ya satu sambil ngomong, megangin ya anak. masak. Iya. Terus ini di mana memasarkannya? Maksudnya produknya dijual di mana? Online. Oh online, bermain online ya. Bermain online, Apa? terus Lewat apa? ada marketplace itu ikut si Orange, Oke. si Bakul juga masuk. Sudah ikut. Si Sudah Bakul. ikut, cuman kalau yang di si Bakul itu ikut yang kayak misalkan kemarin itu kan di share-share program misalkan ada di Mall Malioboro ikut kurasi lolos kayak gitu. Oke. Terus di YIA kemarin ikut yang tematik. Cuman kalau di aplikasinya sendiri itu Pak, itu fotonya makanya tadi sudah konsultasi sama Mas Rosyid. Mas Rosyid, betul. Terus gimana? dibenerin sih itu di deskripsinya kurang. Oh deskripsi fotonya. Fotonya sudah ada berarti. Sudah ada, fotonya sudah ada. Kemarin itu kan nggak masuk karena Motret sendiri? ukurannya terlalu besar. Nggak ada yang Oh 3 MB apa-apainnya itu ya? Nggak bisa itu terlalu diupload besar. kadang ya? Nggak bisa diupload. Terus sudah diperbaikin, Oke. ternyata deskripsinya masih kurang. Oke, baik. Iya. Ini adalah contoh dari produk Contoh yang mungkin sudah bisa dilihat. keren ya. Ini ada storytellingnya juga bahwa di sini diceritakan bahwa produk ini memberdayakan ibu-ibu petani bunga telang. Jadi ada cerita Ada di balik value-nya ya, produknya. memberdayakan. Oke, monggo Ibu loh, hilang Ibu. Cie. Oh. Maklum Mas, ya kan gitu loh. Nah Iya. berikutnya ini kita juga punya ibu dengan produk yang unik. Saya bawain. Ini Ibu Sinten, monggo diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Sariem. Saya punya produk unggulan saya ceripeng pisang. Ceripeng pisang. Iya, terus ini Kalau ini kan nggak ada pisangnya Bu. ada. Oh. Tadi ceripeng pisang unggulan saya. Terus Pakai mic, pakai mic. ini bikinnya belum lama. Oh ini inovasi, inovasi terbaru. Iya. Kalau yang ini adalah jantung pisang Jantung sekarang. pisang. Jantung pisang. Iya. Kenapa Bu bikin dari jantung pisang? Ya. Idenya dari mana? Kenapa? Saya kan bikin ceripeng terus banyak itu bunganya itu terus saya Bunganya kebuang dimanfaatkan. malah ya. terus saya nyoba-nyoba. Ibu itu ikut Iya. KWT. Iya. KWT Mekarsari Mekarsari. Loganda. Iya. Ibu salah satu anggotanya atau ketua malan? Saya ketuanya. Oh ketua. Iya. Berapa anggotanya Bu? 20 20 itu bikin produk macam-macam berarti? macam-macam, ada yang peyek, ada yang bawang goreng. Nah ini biasanya dijual di mana Bu? Ya ini kan belum lama Kalau itu. yang lainnya, produk KWT lainnya? Ceripeng pisangnya itu ya sudah sampai mana-mana. Mana? Iya, Jakarta, Kalimantan Oh gitu. iya iya iya, Iya. berarti sudah keluar Logandeng jauh-jauh ya? Iya. Oke, Ya, itu ngirimnya pakai apa Bu? ini tadi saya ngirim ke Jakarta hari tadi. Iya. Itu 50 kilo dapat pesanan. Oh, Iya. sudah reguleran itu Bu? Ya, lewat JNT itu. Lewat sih. Yang Iya. bayar ongkir siapa Bu? Yang beli. Yang beli? Iya. Nah ini Ibu saya kasih tahu. Kalau Ibu kita kasih gratis ongkir, artinya ongkirnya nggak perlu dibayar Ibu Oleh pembeli ataupun maupun pembeli. ibu. Mau nggak? Mau nggak? Mau. Oke, karena mau Pertanyaan nanti, yang tidak perlu dijawab sebenarnya. karena kalau mau nanti kita kasih tahu informasinya Bu Iya, ya. kita punya program itu Bu. Nanti Belum kita tahu caranya informasikan. kan? Iya. Iya, oke, Oke, kita baik Ibu, matur nuwun. Beri Ini- tepuk tangan dulu. Matur nuwun jantung pisangnya. Iya. Kamu Oke. nyicipin nggak? Enak nggak? Saya pemakan hati, Oh, iya. makan hati. Ya. Oke. Sampun monggo. Katuran lenggah malih. Matur nuwun. Silakan. Terima kasih. Berikutnya saya undang Bu Fajar Melani dan Bu Indriani. Monggo. Silakan. Ayo Bu, agak cepat Bu. Iya.
Silahkan. Bu Indriani. Oh, kualik berarti. Bu Produknya mana? Indriani. Ini ya. Silakan. Produknya di bawah. Iya, ini produknya tuh menarik juga. Bu Betul. Fajar Melani, produknya apa ini? Ini tiwul crispy. Tiwul toh ini. Ini tiwul crispy. Oh, kok ini bentuknya? belum lama membuat inovasi ini belum lama, sekitar baru 2 minggu. 2 minggu ini berjalan. Oh, sudah laku tapi? Ini pemasarannya masih lewat online dan besok kita mau masuk ke toko oleh-oleh seperti gedok goreng. Ini kan juga kita produksinya sama. Tapi ini milik pribadi. Tapi kalau ini milik kelompok. Coba. Ini tiwul. Iya. Berarti mangan telu wedang putih gitu udah. Kok gitu gimana Mas? Ya kan Biar warak. bakar nanti di sini tuh. Itu di oven. Di oven. Jadi ini tepung tiwul beneran? Iya, itu tepung gaplek, tapi memang tepung gapleknya khusus, tidak semua bisa karena teksturnya itu tidak semua bisa dibuat seperti ini. Oh. Nggih. Kenapa pengen apa? Kok bikin Tiba-tiba kayak gini punya tuh ide apa? ini? Ini tuh dulu kan kalau kita itu dulu punya kue sagon zaman dulu kue sagon Iya, yang tipis-tipis, tahu, tapi kan tahu, itu tahu. dari tepung ketan. Kita mencoba yang dari tepung gaplek seperti itu. dan Ini ada ternyata ini campuran bisa. kelapa dan jahe. Ini. Iya. Oh ya. Nggih. Jadi ini bagi yang pengen makan tiwul tapi nggak bisa makan tiwul beneran, ya, makan ini ya. Nggih, nggih. Tiwul crispy. Nggih. Berarti ini rencananya akan di Masuk ke toko oleh-oleh itu juga sudah ada PIRT-nya, halalnya juga sudah ada. dan ini istilahnya toko oleh-olehnya pasti mau ya nerima ini kayak gini. Termasuk ini, kami ini kan juga masuknya ke toko oleh-oleh, ini juga produksi sama. Jadi, Oh iya 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 iya. yang kan sistemnya kan semua titip jual ya kalau Titip di toko oleh-oleh. jual ya, betul. Tapi kita Konsinyasi berusaha ya. menawarkan terlebih dahulu. Oke, Iya, yang seperti penting itu. ini inovasi produk dari Lo Gandeng. Iya. Yang Tapi kayak- ini mau diperbaiki secara kemasan dulu. Waduh, Gini pinter ngerti ya. ya. Iya, soalnya ini baru 2 Kenapa? minggu. Mau diapain kemasannya? Besok saya mau konsultasi ke tempat ini. Kan ada tempat dulu dapat pelatihan tempat khusus untuk desain sama packaging seperti ini. Diplut ya kayak diplut. Saya mau konsultasi ini baiknya seperti apa. Kemarin Oke. dapat pesanan ke Jakarta itu takutnya riskanya pecah. Betul. Seperti peyek. Jadi biar Ini kan aman mungkin seperti apa. kayak kurang ditata aja. Nggih, Jadi Lenoto wes bres payu. Tapi ya itu terus. tadi nanti sampai tempatnya remuan kayak yang bawah Nggih, ini udah mulai Ya kan kelihatan malah ya. dari ngene toh. Ora tah dadak nyokoting ini. Oh iya, lo ini suatu saat nanti jadi kayak ini apa namanya sarapan breakfast tinggal tambah susu. Oh iya, Iya bisa. Kalau pengennya itu pakai kerdus kecil gitu. Tapi kan Oke. besok masih mau dikonsultasikan Sip, dulu. artinya sudah tahu nih inovasi ini akan Anjir. ada tautannya nih karena kan Betul. harus dikemasannya juga. Sudah tahu kebutuhannya juga. Iya. Oke, berikutnya ini ada apa yang di dalam besek ini? Perkenalan Mbak siapa? Iya, Assalamualaikum, nama saya Indriani. Kita punya usaha geduk goreng. Kita itu siapa kelompok. kita? Oh kelompok. Kita Kebetulan bertiga ini loh. kita berdua, terus ada teman satu lagi, Oh. bertiga. Jadi kelompoknya itu adalah kelompok temen dolan. Temen dolan awalnya. Yang satu lagi mana? Dada-dada nih temennya. Oh, Di belakang. Jadi ini dulunya temen Dulunya dolan. temen dolan. Dolanan Terus, apa? Ini apa? Bekelan. wedangan. Oh, wedangan. Terus Tukang wedangan nih iso gawe ngene iki ya? Bisa. Iya, terus iya, iya. kenapa punya ide bikin usaha? Kita ngobrol-ngobrol kan di Logadeng tuh apa sih yang belum ada gitu loh. Ternyata Nah ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol kebetulan suami teman kita itu kan kerjanya di pusat oleh-oleh. Heeh. Nah di situ tuh apa toh yang belum Belum. ada di situ tuh apa? Peluangannya apa? Akhirnya gitu. ketemulah Akhirnya kita geduk. mencoba membuat beberapa kali jadilah ini. Geduk goreng. Geduk goreng Sri Nah, Kandi. ini tadi kan aku komen, ini kan kalau di Banyumas itu kan ada nih gedok goreng. Nah ini bedanya apa nih? Gedok lo gandeng sama Dari teksturnya. Teksturnya kita gimana? Lebih lembut. Terus ada tepungnya biar lebih agak crispy. Oh, silakan Mas dibuktikan Mas. Boleh Keping dicoba. langsung dicokot gini. Dibuka dulu. Oh dibuka. Oke nanti kita Oh iya buka. kita penasaran isinya kayak apa ya. Boleh. Jadi lebih lembut teksturnya. Nah sekarang ini sudah di, Sudah dipasarkan Pasarkan di di pusat mana? oleh-oleh. oh laku nggak? Alhamdulillah laku. Oke. Lah iki nek dibuka Sudah Udah berjalan 5 5 tahun. tahun, iya. Oh ternyata. dibuka langsung hilang merke loh. Dan tetap bertiga. Tetap Alhamdulillah, bertiga iya. bikin ini sudah dari 5 tahun yang lalu. Wow, coba Oh dilihat. iya seperti ini. Jadi ini geduk goreng.
Iki ono coklat-coklate, ono sik coklat enom itu memang Kita kan pakai gula Jawa. oh jadi ono sik Iya. pas nyeprot pas ora gitu ya. Karena apa? Tergantung Mas yang ini berjemur sama ini enggak. Iya gitu, gitu. Tapi menarik sekali ini cantik-cantik jadi getuk goreng dari Logandeng. Iya. Semoga Ternyata di ini sini juga ada. semakin berkarakter. Misalnya besok digawe koyo rambutan apa-apa bentuk-bentuk gitu kan bisa tuh. Seperti apa ya kira-kira? Maksudnya bentuk ini main orang ini terus loh. Mungkin kita mau inovasi aneka rasa. Dalamnya dikasih Iya. coklat, dikasih stroberi. Oke. Ya pokoknya aneka rasa bayar di salah satunya. Harus rasa takon terus. Kalau sekarang bisa. Oke, ini salah satu dari tadi sudah kita ketemu 4 teman-teman UMKM yang ada di Iya. Logandeng. Nanti kita tanya-tanya Betul. lagi. Kita akan ketemu dengan yang lainnya dan semoga nanti teman-teman di sini tambah pinter, tambah mendapatkan solusi kalau masih ada masalah di usahanya. Oke. Kita kasih apresiasi dulu dong buat ibu-ibu. Langsung dapat hadiah. Gedok Silakan goreng. dapat hadiah. Iya. Dan Mbak Yuk, dapat hadiah. yuk, Bil. Jangan dong, jangan dikasih lagi. Ini produk mereka Iki, sendiri. Iya. Oke, Oke. jangan kemana-mana dulu. Nanti setelah ini kita mau kenalin narasumber kita. Biar ngasih jawaban, ngasih solusi. Dan itu hanya ada di Sarasehan Si Bakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Wira. Dan saya, Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Si Bakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Si Bakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Si Bakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Si Bakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Oke, tadi kita sudah ketemu dengan teman-teman UMKM. Kita juga minta apresiasi sambutan tepuk tangannya untuk yang sudah membuka acara ini ada Tari Gambyong yang tadi Iya. membuka acara kita. Iya, sampai lupa ngomong ya. Betul, Saking dan excitingnya. tentunya masih bersama saya Aat Kumorojati. Dan saya Marta Sasongko. Sekarang kita ketemu dengan narasumber kita Bapak Ibu ya. Iya. Yang tadi sudah nyampein apa nih yang diinginkan dari usahanya dan usahanya seperti apa. Betul. Semoga nanti bisa di backup, didengarkan oleh Pemda DIY. Benar sekali. Maka yang ada sekarang ini istimewa karena kita juga hari ini acaranya didukung dana keistimewaan. Betul. Beliau inilah yang pokoknya dana keistimewaan beliau Ada yang ya. pernah dengar dana keistimewaan? Pernah melihat dan membaca. Pernah dapat dana keistimewaan? Saya pernah melihat dan membaca gitu loh neng dhuwur Nah, lo. Nah, Jelas banget ini masa enggak lihat gitu loh ya. nanti ini mumpung ketemu bersama warga Logandeng, ini Iya. kita juga nanti minta info lebih lengkapnya seperti Iya. apa dana keistimewaan untuk masyarakat. Betul. Beliau ini adalah Pani Radiopati Keistimewaan Bapak Aris Eko Nugroho SP MSI. Tepuk tangannya kenceng dong. Nah. Ada maunya Pak kalau kenceng Pak. Pak Aris. Ji, Mbak Marta. Sampai ke Logandeng apa nih? Ya, yang pasti kalau di sini kan Pak Lurahnya sudah luar biasa. Iya. Tinggal kemudian mengkonekkan antara Pak Lurah dan aktivitas pemberdayaan masyarakat saja. Kalau saya lihatnya semacam itu. Oke. Apalagi di tahun besok
semua kelurahan di Yogyakarta untuk awalan semua mendapatkan alokasi dana IS walaupun tidak banyak, 100 jutaan minimal sebagai fixed cost-nya. Sebagai fixed cost fixed cost itu artinya semua kelurahan dapat. Tapi ada variable cost. Variable cost inilah yang kemudian sesuai dengan potensi. Tergantung masing-masing. Ya, kalau mau konsentrasi di planner, ya planner. Jadi tadi juga sempat sudah diskusi sedikit dengan Pak Lurah, ingin membangun sesuatu. Ya, yang paling penting ekosistemnya terbentuk dulu. Jadi fisik bisa nyusul kalau ekosistem sudah ada. Karena kita juga khawatir kalau fisiknya terbangun, ekosistemnya belum ada. Oke. Jadi nanti hanya terbengkelai gitu ya? Ya, kebetulan kami menemukan yang bongkar pasang, beberapa tempat bongkar pasang. Gitu. Artinya tempatnya sudah jadi, kemudian sudah pernah ada aktivitas, tapi tidak langsung berlanjut. Karena biasanya aktivitas awalan itu belum ada hasil. Karena belum ada hasil, ada yang belum sudah bosen. Mundur. Nah, akhirnya kemudian harus digantikan yang lain. Bahkan kemudian ada yang bertanya, boleh enggak kalau bukan dari kelurahan tempat saya, tapi dari kelurahan lain. Ini kan jadi masalah kalau semacam ini. Mosok sih bangunnya di Logandeng misalnya, kenapa harus yang kemudian datang di situ masyarakat di luar? Ini ada yang terjadi tapi bukan di Logandeng. Berarti ada malah masukan-masukan yang perlu diselesaikan bersama ya. Makanya tadi ini kayaknya Pak Lurah, Pak Panewu itu seneng banget dapat kelas gratis kuliah sama Pak Aris, Pak Paniratio. Berarti tahun depan ya Pak? Iya, insya Allah tahun depan ini kita sudah mengajukan ke Jakarta minimal di setiap kelurahan ada angka 100 juta minimal ya. 392 kelurahan. Banyak loh itu. Ini ngomong-ngomong uang loh. Nah uang itu nanti ini narasumber yang satu ini. Kenapa? Ini semoga bisa memberi pencerahan karena uang itu kan juga sensitif. Jadi uang itu dari mana toh? Terus untuk siapa? Kok saya bisa mengakses atau tidak? Nah ini juga salah satu yang utama adalah yang ngetok ke itu loh. Itu siapa? Karena uang turun tuh harus ada toknya itu loh. Lah yang ngetok itu kan di sini sekarang. Di sini. Di sini. Oh, maksudnya Pak Ketua DPRD. Nah, ini kan intinya inti. Oh, gitu jadinya loh. itu ya maksudnya. Betul. Nanti kita akan belajar bersama Pak Ketua DPRD. Ngomong-ngomong sudah tahu belum tahu ibu-ibu? Sudah tahu? Mosok ndak tahu ya? Ya minimal wes selening krungu kabar aku gitu ya. Aku enak kalau ngomong kemarin milih enggak? Gitu. Kita tepuk tangan dong buat Ketua DPRD DIY Pak Nuryadi SPD. Pak Nur. Maaf, Mas Aap, Mbak Marta. Saya tadi jadi pesimis sekarang. Kenapa? Mohon maaf. Jadi Mas Aris itu sering banyak diskusi dengan saya. Keluarnya satu. Apa Pak? Pak Nur ini susah niki. Ternyata dana es tekan ngendi dorang ngerti. Oh, pelayune tekan ngendi? Termasuk wilayah Logandeng, Pak. Oke. Catat itu. Ternyata Pak Nur konsekuen di tani. Jadi Bu sekalian, kalau saya bawa apa-apa itu duitnya dana es, Bu. Kalau saya gelar ketoprak dana es. Ya ini kan punya mesani toh. Iki mesani nggih. Ya dana es. Tadi jenengan ora pirsa dana es susah. Iki sing salah Ana Nuryadi, Pak Penewu, Pak Lurah negara. Makanya itu yang perlu di. Iya. Jadi kalau saya di lain momentum yang lain saya itu antusias, ini tadi piye gitu. Kok wilayahku dhewe ora paham tentang dana es iki. Ya kan susah iki. Padahal Mas Aris sudah sebegitu memberikan ruang pada segini karena dalamnya Pak Ketua gitu kan ya. Iya. Iya, Pak Aris langsung dipotong betul nih. Oh, beliau. Siap. Pak Nur yang ngasih ya, Pak. Siap. Jadi Ibu sekalian, Pak Lurah disampaikan betul. Kita fair saja ini. Ya. Jadi jangan sampai apa yang sudah tadi ya, kemarin yang tanggal 10-11 ngene ngene Mas apa tadi? Sama Mas, dengan Mas Wisnu, Mbak Wisnu. Mas Wisnu tadi ada naes, Pak. Yang besok itu, Pak. Dadak ngono iki saya juga langsung ini ben dengar siapa enggak apa-apa. Kan ini sampaikan untuk yang lain, tapi karena ini di wilayah sendiri. Saya mesti lebih ketat menjaga itu. Ya itulah, karena jadi piye perempuan saya jaga betul ini. Sehingga benar ternyata Mas Aris benar keluarnya itu. Kan di sana itu tuntutan nih, tekan ngendi dana esmu kuwi gitu kan. Nah, yang sudah pernah
merasakan tanda petik ya Pak ya. Iku ya pirsa kan susah. Ya. Harus ngerasain dulu Pak baru percaya. Nah, kadang yang ngerasa itu enggak cerita Pak. Kalau ini tuh dari Dana S. Makanya yang salah Iso Nuryadi, Pak Penau, Pak Lurah, minggu itu negara kita makan. Padahal kalau Pak Lurah Dana S mungkin bener apa gitu. Nah malam ini tuh kebetulan ibu-ibu ini didukung dana keistimewaan. Jadi bisa merasakan ya hari ini ya. Jadi ibu sekalian ini ya jadi Pak Aris ini alhamdulillah bisa bersama kita bahwa tidak semua daerah punya anggaran yang dikelola Mas Aris, namanya Dana S. Kita punya karena istimewa. Istimewa apa? Di lain daerah orang sing namanya Paniradio juga enggak ada Pak. Betul Mas ya? Ya. Artinya jika itu ada satu keistimewaan itu, mudah-mudahan keistimewaan itu kita jaga bersama-sama. Bicara nih Pak Nur juga bodoh-bodoh lah, iyalah dinikmati, dipertanggungjawabkan, disampaikan kepada masyarakat yang belum paham. Sehingga betul bahwa apa tuntutan teman-teman yang di Jakarta karena betul-betul tidak terlalu merepotkan kita nanti. Pak Lurah tadi ngendika banyak hal yang disampaikan Mas sendiri tadi. Nah mungkin Mas Aris tidak tindak tadi, ya kita susah punya acara yang di kegiatan yang di depan hotel apa itu? Hotel Santika Mas ya. Itulah kira-kira itu. Nah, ini yang terpenting lah. Ini penting tidak hanya di sini tapi siapa pemirsa ben paham. Ben paham. Saya sampai kalau bicara tentang Dana S ketoprakku ini kita akan Dana S. Fair-fairan no. Nah orang udah aku ndek Pak Nuryadi salah. Ya salah Pak itu Pak. Salah ya banget. Sehingga ibu sekalian monggo lah. Tugas saya itu adalah tadi palu diada pada saya. Memang Dana S tidak dalam konteks untuk kita diskusikan terlalu detail. Tapi komunikasi di antara dewan, lembaga dewan dan Paniradio selalu terjaga. Ya, pasti mekanismenya ada aturannya. Ada aturannya. Banyak hal untuk itu sehingga Pak Lurah sudah pono, Pak Penau sudah banyak pono, tadi diskusinya sudah mengerucut tadi. Mudah-mudahan Pak Penau dan Pak Lurah bisa menjadi senopati kita di depan. Depan dan di tengah jelaskan dan di belakang apa namanya mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan pada kita semua. Sehingga dalam konteks ini kan tidak mungkin saya banjilatan. Yaitu sebagai wakil rakyat semuanya sama. Justru pertimbangan kita wilayah mana yang diberikan dengan bertanggung jawab untuk bisa melaksanakan itu, itulah. Ya. Sekarang ini Mas Aris mencoba untuk bagaimana 100 juta itu seluruhnya. Ada lagi yang lainnya tapi kan diskusinya pasti panjang. Pertimbangannya pasti panjang. Sehingga apa yang dilakukan bagi ibu khususnya, ini harapan kita nanti juga bisa ditambah dengan Dana S lewat OPD-OPD yang lain. Artinya Pak Aris ini Paniradio tidak menjalankan tugas itu sendiri. Mereka juga bisa memberikan kepada masyarakat lewat dinas-dinas yang merencanakan. Tentunya rencananya juga diketahui oleh Pak Paniradio. Untuk itu ibu sekalian bahwa bulan ini kan 1 bulan sampai September itu kan hari jadi lo gandeng Pak ya. Sehingga ayolah dalam situasi ini disampaikan bahwa kita ini dapat bantuan itu di samping dari APBD tingkat 2, APBD tingkat 1 dan mungkin APBN kita juga ada yang namanya Dana S. Penting sekali jangan sampai apa yang kita lakukan yang mungkin tidak paham ini berakibat Pak Aris tidak mendapatkan kesempatan dipercaya oleh yang memberi dana. Itu Pak, kira-kira itu Pak. Oke, kita apresiasi untuk apa yang disampaikan Pak Nur. Biar clear jelas gitu loh. Betul, karena kalau nggak di-clearkan di depan nanti panjang masalahnya. Nah ini sekarang juga hadir bersama kita ini Pak Paneu Playen. Ini bagaimana ini nanti kesiapannya mempertanggungjawabkan Dana S juga. Khususnya untuk teman-teman yang ada di Logandeng Pak. Ini juga berbagai potensinya tentunya nanti bisa diceritakan ya Pak. Betul. Untuk Logandeng. Pak Paneu, Pak Agus Sumaryono SIP, matur nuwun hari ini hadir. Dan juga kita punya satu lagi narasumber yang ini maksudnya kita menghadirkan beliau
beliau ini supaya kita bisa saling belajar. Betul. Tapi juga kita bisa mendapatkan tips, masukan-masukan bagaimana kita melakukan usaha. Maka kita hadirkan Ibu Sri Wahyuni SSI. Boleh dong tepuk tangan buat Pak Penemu dan juga Bu Sri Wahyuni. Nah Pak Penemu ini kan tadi sudah ditowel ngobrol banyak panjang lebar di luar sana ya. Dengan Pak Lurah, dengan Pak Aris, Pak Nur. Dapat apa Pak pencerahannya? Buat lo gandeng Pak. Ya. Oh iya, ya maksudnya kan ini berarti kan hari ini tuh ada pencerahan ketemu beliau-beliau kan buat khususnya wilayah sini. Gimana Pak? Siap Bu. Khususnya buat UKM Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam budaya. Ibu tadi kan Ibu sudah menyampaikan kepada kami. Pak Panewu itu kan sekarang itu kan nopo nggih, tutorial gratis. Sekolah gratis kan gitu. Tapi sebenarnya yang gratis bukan saya saja Bu. Sinten? Ada Pak Lurah, kemudian ada teman-teman UMKM yang ada di Kelurahan Logandeng ini. Karena tadi disampaikan bahwa Pak Paniradio ini kan kalau mau hadir di daerah itu kan sangat sulit sekali. Hari ini kok hadir sendiri loh ya. Itu luar biasa ini. Ini sangat berkat luar Pak biasa. Nur ini Pak. Ya, itu berkah sekali bagi kami Bu yang ada di Kapanewon Pelayan khususnya ada di Logandeng ini. Ya. Ini katanya memperkenalkan diri sekaligus nanti membawa program Bu yang ada di Kelurahan Logandeng ini. Jadi banyak hal Bu tadi yang disampaikan. Kemudian kami juga sebenarnya berterima kasih sekali. Di sini itu kan ada Pak Ketua DPRD DIY Bu. Yang mau tidak mau, suka tidak suka mestinya nggih. Milih ora milih. Milih mboten Bu kemarin Bu. Ini mboten kampanye sudah berjalan gojekan Bu itu. Jadi kami sangat berterima kasih sekali di Kabupaten Gunung Kidul, di Kapanewon Pelayan, khususnya di Logandeng ini kan ada Pak Ketua DPRD yang punya palu menentukan anggaran yang ada di dana keistimewaan. Nah tentunya masyarakat yang ada di Kelurahan Logandeng itu sudah banyak didapatkan bantuan dari dana keistimewaan Bu. Jadi kami tadi sudah banyak ngobrol, bahkan tidak hanya di Kelurahan Logandeng. Tadi Pak Lurah juga sudah menyampaikan beberapa keinginan dan alhamdulillah Pak Paniradio juga bisa memberikan pencerahan dan insya Allah nanti dilanjuti. Tidak hanya di Kelurahan Logandeng. Boleh di-spill dikit Pak, kira-kira terus kelurahan dan Kapanewon itu apa nih buat UKM Pak? Iya, UMKM yang tergambar. Ya. Jadi ini Bu, jadi di Kelurahan Logandeng itu kan banyak UMKM yang ada di sini. Apalagi di Kapanewon Pelayan itu kan gerbang pintu masuk pariwisata Bu. Banyak berjamuran pusat oleh-oleh. Kemudian banyak UMKM yang sebenarnya itu patut untuk dibantu Bu, patut untuk diberikan ruang. Terus? Nah salah satunya kan yang menjadi permasalahan adalah juga ada pusat kuliner ya Bu, yang ada di Logandeng ini sudah dibangun Pak Lurah. Dan tadi sudah dijanjikan oleh Pak Paniradio nanti bisa mendapatkan bantuan dari dana keistimewaan. Tepuk tangan untuk Pak Paniradio ini. Iya. Monggo Pak Lurah nanti ditindaklanjutinya. Pak Nur terus jenengan lo yang ini lo ya, bukan saya lo ya. Iya. Artinya ini ada kans untuk bagaimana UKM dan khususnya kuliner itu nanti akan memperbesar lagi atau. Iya. Karena kan non sewu Bu. Kadang-kadang kalau yang ada di UMKM itu kan banyak permasalahan. Apalagi ini ada si bakul dan sebagainya. Kadang-kadang kita itu kan produksi kita itu kan bagus Bu. Produksi kita bagus, tetapi bagaimana bisa bersaing dengan produksi yang lain. Mulai dari cara pemasarannya, mulai dari cara pengemasannya, pelabelannya, sampai nanti cara produksinya agar bisa bersaing dengan yang lain itu kan tanpa uluran tangan dari. Ya? Nah ini kan mumpung ada Paniradio kan, monggo Pak ini. Dan ibu-ibu dari UMKM mungkin bisa dimanfaatkan. Karena kalau janji di seperti ini kan insya Allah ditepati kan gitu Bu. Iya, ada rekamannya Pak. Ada rekamannya. Jejak digital itu bisa mudah sekali untuk Tapi artinya kan tadi bukan obrolan yang omong kosong. Karena memang sudah ada potensi sehingga nanti dijajaki kemungkinan itu ya. Betul ya. Kita beli tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangannya kayaknya iki mengundang rezeki nggak kira-kira ya? Iya kan? Nah biar pasti apa enggak, gimana nanti tanya langsung dong nanti Pak Paniradio Pati ya. Setelah ini, sabar, tetap di Sarasehan Si Bakul.
Sultan itu memberikan nama ke kami melalui istri Sri Sultan, yaitu dia ngendika bahwa Mbah iki tok jenengke jadah tempe Mbah Cari dan tadi rezeki anak cucumu. Itu nyata sampai sekarang dan saya generasi keempat yang meneruskan jadah tempe ini. Bapak itu kan dulu dukuh, jadi diberi amanah sama Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menanam teh di daerah Sanggalo. Kalau bisa teh di DIY ini apapun yang terjadi ya tetap lestari gitu. Syukur harapan kopi merah ini bisa lebih dikenal, bisa lebih diterima oleh penikmat kopi dan bisa membawa nama Kulon Progo maupun daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri. Nah, dijiwiti ibu-ibu lo. Piye? Mbak cepetan dong Pak Aris tuh lho. Arep ngopo to iki? Itu loh yang diketok-ketok tadi loh. Sekarang ada yang sudah follow akun YouTube-nya Regol Bergodo Trengginas. Oh, bingung toh malahan. Kuwi apa Mas? Ketoprak ya Coba Mas? dibuka sekarang. Ayo semuanya dibuka Ayo. terus di follow. Iya. Pak, Itu apa? kula matur ke follower lho, Pak. Tolong dicatat, Pak. Loh, itu penting. Salah satu media itu untuk seperti itu. Bagaimana kita memanfaatkan media ya untuk memberikan informasi ke masyarakat. termasuk hari ini juga follow ini media sosialnya Dinas Media Koperasi sosial UKM. semuanya Lah di-follow. iya, informasinya tuh banyak di situ kok, malah follow liane. Nah, terus karepe Iya. ibu-ibu nang omah dijodok Pak Panewu, Mbak niki wonten bantuan saking Danais, lha ya ora bakalan teko karepe kok. Lendongan termimil ya. Oh, nunggoni Makluk nang ngono ya. omah. Sekarang itu harus Iya. aktif. Kita yang harus reaktif nyari info ke sana ke sini. Siapa cepat dia yang dapat. Ya wis ngene Pak Aris ada di sini kok. Nah, iya Mau tanya langsung berarti. iya. Langsung pun di-follow nggih. Wes, saya Pak di-follow. Aris, monggo silakan diberitahukan seperti yang tadi Pak Nur sampaikan untuk biar semuanya tahu Pak. Jelas Pak. Jadi kalau yang untuk malam ini saja, artinya karena kita itu kan aktivitas di dana kita kan banyak sekali sebenarnya. Tetapi seperti yang ngendikanipun Pak Nur tadi, tidak semuanya mau bercerita tentang saya sudah dapat Danais, saya menggunakan Danais, itu kan tidak banyak yang kerso cerita. Makanya Pak Nur tadi ngendiko di awal, saya speechless itu, matur sembah nuwun Pak Nur, karena itu yang kami butuhkan. Karena kami ini tidak bisa kemudian menceritakan buat diri kami sendiri. Karena kalau kami cerita diri sendiri itu kalimatnya adalah itu hanya Paniradio itu hanya ingin dikatakan benar. Nah, kalau yang cerita orang lain itu yang merasakan. Makanya pun harapan kami memang kalau memang tidak ada yang nggak usah diceritakan. Seperti tadi kan kami sempat sebelum perjalanan ke sini juga di WA, Pak, kami mau menceritakan Danais, tapi kami belum dapat Danais, ya nggak usah diceritakan. Karena beliau dulu dapat hibah kunjungan gubernur, masih jalan sampai hari ini, mau tak tambahi Danais, nggak usah Mas, karena itu kan tidak ada Danaisnya. Tapi kalau ada Danais, tolong kami dibantu itu. Maka kemudian berbagai macam forum selalu kami sampaikan tentang penggunaan Danais, termasuk bagaimana kami berpakaian pun juga sedikit banyak itu mesti mengenalkan dana keistimewaan. Yang tak pakai ini selalu kami sampaikan batik Cahyaning keistimewaan. Dan yang pakai memang kebanyakan teman-teman Paniradio, karena teman luar Paniradio belum tentu mau pakai. Kalau Cahyaning keistimewaan. Terus di sini wonten kawung, batik kawungnya, kemudian ada lampu-lampunya, kemudian ada menjalar begitu. Harapannya memang Danais bisa kemana-mana. Kemudian yang paling penting lagi bahwa betul-betul kita ingin bahwa Danais tidak sekedar cerita, tapi Danais betul nyata di hadapan Bapak Ibu. Nah, kaitan di hari ini memang ada aktivitas yang Bapak Ibu itu tanpa kemudian mengajukan proposal, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan. Yaitu salah satunya dengan Disi Bakul ini. Disi Bakul ini Bapak Ibu bisa manfaatkan kaitan dengan free ongkir misalnya. Ada juga PIRT, kemudian ada juga tentang halal dan sebagainya.
Ini bagian yang dicoba disiapkan oleh teman-teman di Dinas Koperasi. Bahkan si bakul itu juga ngejawantah itu ya. Artinya semakin besar. Dulu si bakul itu si bakul jajah Milang Kori. Itu baru di desa saja. Kemudian si bakul jelajah Nusantara. Itu sudah sampai ke Kalimantan Timur, Balikpapan, dan di tahun ini si bakul jelajah benua. Insya Allah besok ada tampilan di Belgia, Pak Nur. Jadi memang teman-teman di Dinas Koperasi ini sangat inovatif berkaitan. Kecuali itu juga di teman-teman koperasi, itu juga ada beberapa tempat yang sekarang ini memang didesain khusus dalam rangka untuk Bapak Ibu apabila mempunyai produk bisa kemudian disampaikan di bandara misalnya. Kemudian kita sedang menyiapkan untuk yang di Hotel Mutiara, tapi masih ada kendala, belum selesai, insya Allah mungkin tahun depan baru kemudian bisa selesai. Termasuk juga berbagai macam event, gerbek UMKM, kemudian kebiar koperasi, itu juga sebagian besar itu menggunakan, kalau di Dinas Koperasi UMKM bukan sebagian besar, hampir seluruhnya menggunakan dana keistimewaan. Ini yang kaitan dengan yang di koperasi. Yang lain-lain pun juga sekarang sudah kita mulai mendekatkan terhadap aktivitas di kelurahan. Nah, makanya pun tadi sempat disepil oleh Pak Panewu, Pak Lurah, ini kan kesempatan ada potensi apa, monggo dikomunikasikan. Tapi kembali lagi kalau fisik kita bukan tidak mau, tetapi kita punya pengalaman, sudah ada beberapa tempat yang kalau fisiknya jadi, ekosistem belum terbentuk itu ternyata ada permasalahan. Sehingga harapan kami ekosistem terbentuk, kemudian baru fisik menjadi bagian. Tetapi memang kalau yang kaitan dengan fisik ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya untuk fisik itu ya asal punya tempat kemudian dibiayai. Kalau sekarang harus kita tegaskan statusnya. Jadi sampun izin dereng kalian yang kagungan. Jadi sudah izin belum dengan Kasultanan, Kadipaten. Kalau sudah izin, sudah diizinkan, monggo saja. Kalau belum, ya prosesnya dilalui dulu. Karena bagaimanapun juga tanah di kas desa khususnya itu hampir keseluruhan tanahnya milik Ngesot Dalem maupun Kanjeng Gusti. Sehingga mau nggak mau itu bisa kita minimalkan kalau terjadi pelanggaran. Kemudian yang berikutnya sebenarnya tanah Ngesot Dalem itu bisa dimanfaatkan optimal. Jadi ketika Bapak Ibu ngendika UMKM itu bisa juga tadi sempat dengan Bu Sri kami juga sempat ngobrol sebentar. Kalau kemudian tanah kas desa digunakan untuk menyiapkan bahan baku jamu-jamuan bisa enggak? Sangat bisa. Kalau kemudian untuk peternakan bisa enggak? Sangat bisa. Sudah ada contoh belum? Kalau untuk yang jamu belum, Bu Sri. Tantangan Bu Sri ini di Wiladeg ya beliau ya. Wareng, Wareng. Nah, di Wareng tantangan kalau memang mau menjadi bagian. Kemudian kalau yang sekarang terjadi itu ada yang ternak sampun wonten di Glagaharjo, nanti di Pirsani, ada di Caturharjo, ada di Sukorno, ada juga di Wonokromo. Banyak sudah Mirsani tadi yang disampaikan Mas Aat tadi. YouTube Regol Bergodo Trengginas. Karena itu sarana kami menyampaikan kalau Bapak Ibu tanya, bisa enggak dana IS untuk rumah tidak layak huni? Loh, ini ada loh. Pak Nur tadi ngendiko bahwa ini betul-betul sudah berdiri, ini dari dana IS juga disampaikan. Walaupun melalui Pak Nur, enggak masalah. Jadi monggo saja, kami melalui siapapun enggak masalah. Karena memang kewajiban kami itu yang paling penting menyampaikan itu dari dana IS. Kalau pusat itu tanya dana IS ngopo? Lah kalau semua mengatakan aku ora, terus ngopo kok jadi nggo panira do patine kabeh. Itulah yang kemudian menjadi bagian pembeda. Terus kesempatan pun luas, Bapak Lurah bisa dapat alokasi dana keistimewaan, di kabupaten juga sama, di provinsi pun juga sama. Nah, harapan kami betul-betul keinginan dari Bapak Ibu ini bisa dijembatani melalui 3 level tadi, kelurahan, kabupaten kota, atau berada di DIY. Nah, Pak Panewu numpang lewat saja kalau Pak Panewu. Jadi tidak ada. Jadi Pak Panewu ada aktivitas beliau di kabupaten sama di kabupaten, tetapi kalau levelnya itu beliau di kabupaten. Tapi beliau yang kemudian mengkoreksi Pak Lurah, karena beliau adalah pengevaluasi kaitan dengan APBD kelurahan.
Saya kira menikah Mbak. Oke. Beri tepuk tangan apresiasi untuk Pak Aris. Semoga jelas ya. Ini dong karo blongi rada bedanya sithik ya. Jadi artinya ibu-ibu yang ada di sini berkesempatan untuk ikut merasakan, untuk memanfaatkan dana keistimewaan. Iya. Makaten. Termasuk hari ini. Ya. Ini ada fasilitas gratis. Gratisnya adalah gratis foto produk. Gratis daftar Sibakul. Gratis NIB. Nanti kalau ada program bisa gratis sertifikasi halal. Betul. Bisa ada gratis. Gratis semuanya. Pelatihan semuanya. Iya. Ini semua dari dana keistimewaan. Jadi kalau ada yang bilang aku tuh ora tahu ngapa-ngapa, tapi ternyata sekarang ikut acara Sibakul kayak gini. Jorang aku. Ini tuh ya kayak gini tuh loh. Maksudnya terus aku urung tahu untuk dana keistimewaan dikira untuk duit loh, langsung dikei duit nyoh loh. Mungkin mikirnya itu langsung mak biu gitu loh. Kui kowe ya. Aku banget aku mewakili aku duit aja nih. Iya. Nah kalau ada dana keistimewaan nyoh gitu ya. Iya. Tapi semoga jelas ya ibu-ibu ya. Nah biar nggak bingung kita langsung ngomongin bisnis kita aja deh. Biar nanti kalau mengakses fasilitasi tadi yang didukung dana keistimewaan itu ya makin mantep karena kita butuhkan sesuai dengan bisnis kita. Nah Bu Sri monggo, ini kalau jadi pengusaha UMKM ini banyak kuliner nih Bu. Ya, ini biasanya gimana nih biar dapat apa saja yang pernah juga didapat Bu Sri untuk bisa tumbuh nih? Oh iya. Dari legalitas mungkin, dari sisi pemasaran mungkin, monggo diberikan masukan. Terima kasih Mbak Marta, Sugeng Dalu, yang saya hormati Bapak Nur, Bapak Aris, Bapak Penewu, Bapak Lurah dan ibu-ibu semuanya, teman-teman saya UMKM di sini di Logandeng juga. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kita bisa sharing. Mbak Marta, saya ini pemanfaat dana keistimewaan. Pemanfaat semuanya, hampir semuanya. Kok bisa kemaruk banget? Nah, iya. Jadi kita teman-teman memang harus kemaruk. Dan kita harus ngulik. Jadi mohon maaf seperti disebutkan Pak Aris tadi bahwasanya dana keistimewaan yang banyak banget itu. Produk saya ada di JIA. Dari Gunung Kidul untuk dunia, itu sembunyiannya bakul jamu gitu ya. Dan teman-teman kita di UMKM Gunung Kidul itu kita ikut kurasi masuk di JIA dengan apa? Follow Instagram dari Dinas Koperasi dan UMKM. Langkah pertama adalah follow. Biar apa Bu? Follow. Dapat informasi apa toh yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM Jogja itu. Dan saya sering sowan ke sana gitu ya untuk belajar karena saya itu orang kekonoan. Jadi bukan kekinian, jadi saya lebih suka ke sana, dibimbing di sana. Ini loh Bu Yuni, Sibakul. Bahkan saya dapat kartunya Sibakul gitu ya. Sudah menggunakan fasilitas gratis ongkir gitu. Bisa juga yang di Gunung Kidul sudah bisa. Terus tadi ada grebek UMKM. Ada di sana itu tadi saya ikut pameran. Saya ikut ke luar Jawa. Pakai menggunakan dana keistimewaan ke Padang. Bapak Ibu semuanya UMKM, kalau kita itu sudah mengerti caranya, hanya sekedar mendapatkan informasi, kita tindak lanjuti ke sana, kita bertanya, kita tidak pernah dimarahin atau dengan nada yang tidak baik. Semuanya baik, dibimbing. Nah, kita di sana diarahkan dan nanti kalau kita sudah bisa mengakses itu, enak sekali. Setiap hari kita di JIA ini cuma setor tidak di JIA. Kita stok opnam produk itu hanya di Dinas UMKM Koperasi. Tiba-tiba tiap bulan itu sudah ada transferan masuk. Jadi kita tidak perlu lihat di JIA sana stok kita masih berapa. Di situ sudah dikasih tahu dan uangnya sudah masuk gitu lah. Lah itu bagaimana kita tidak tersenyum. Saya tidak kehilangan apapun gitu ya. Itu tapi sudah bisa memanfaatkan. Apalagi kalau bisa pameran keluar Jawa. Itu benar-benar bisa beli sapi kalau pulang itu, enggak cuma buat beli ini gitu ya. Iya, kita untuk beli, tapi kita selalu pada saat kita dapat menggunakan dana, mengakses dana kita untuk penumbuhan. Jadi saya kalau habis pergi harus beli satu alat, harus beli perbaikan ruang produksi, penambahan karyawan untuk sekeliling. Dan ini kita rasakan terus.
insya Allah jadi saya terus bertumbuh. meningkat Saya gitu bertumbuh ya. terus gitu ya sampai sekarang. Dan benar teman-teman, kalau kita sudah bisa mengakses dana keistimewaan itu tidak pernah kita dimintain sepeser pun untuk dikembalikan gitu ya. Tapi kita dapat banyak gitu ya. Nah ini mungkin Mbak Marta, teman-teman saya yang dari Gunung Kidul ini memang jauh dari dinas, tapi sosial media yang ada itu bisa ya? kita gunakan untuk setiap hari update. Oh ini loh, kenapa ini bisa dapat? Saya biasanya terus berkunjung ke sana. Pripun to carane mengakses dana keistimewaan itu, dan kita dapat informasi itu gitu Mbak Mada. Jadi intinya adalah kita proaktif ya ibu-ibu ya, jangan menunggu. Jadi Bu Yuni wong Gunung Kidul banget loh. Jadi untuk kabar apa orang yang diwaca diparani. Langsung itu nggon. Gaya Gunung Kidul, Gunung Kidul ya. banget, nekat ngono Loh kuwi. tapi justru semakin clear, jelas. Gunung Kidul banget. Jos ini. Tapi aku dapat kesimpulan, ternyata dana keistimewaan itu ada rasanya. Betul. Gurih. Lah kuwi legit Bu. Oh legit. Lah kalau dapat rasanya gurih dan legit. Iya. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita. Dapat inspirasi, dapat masukan informasi hari ini Bu-ibu yang datang. Kok lo ya meneng wae lo ya iki. Ora yakin itu teman. Warganya Pak Lurah. Pak Lurah ini lo ada Pak Nur di sini. Ini tuh harus semangat ya ibu-ibu. Iya. Hari ini langsung nanti ada Rosid sama Atika. Betul. Jadi yang disampaikan Pak Aris tadi ini sudah difasilitasi Langsung diraih. Tanya Ini langsung ke bawah nanti daftar. Saya mau daftar si bakul. Pasrah bongkoan pokoknya gitu Bu aja. Yuni itu langsung ke sana, ini didatengin loh. Loh. Didatengin daripada didatengin Bu Yuni mending klubnya yang kesini lah. Loh Pak Aris sudah datang sendiri loh ya. Pak Nur tinggal di sini loh ya. Pak Panewu tuh tahu loh, Pak Aris tuh susah carinya lah, kok ini malah teko. Ngopo loh ya. Ngopo-ngopo malah rawuh. Semangat ya ibu-ibu. Langsung ya, jangan tepuk ditinggal. Tangan dong. Oke, dan terima kasih banyak Pak Aris hari ini. Dana keistimewaan betul-betul bisa teraplikasi. Pak Nur sudah langsung diperjelas clear. Pak Panewu walaupun cuma jadi aliran dana. Hanya dilewatin lah. Nanti ke Pak Lurah soalnya. Yang penting bahagia. Boleh tepuk tangan dong. Dan Bu Yuni matur nuwun walaupun singkat ini sangat-sangat menginspirasi. Membuktikan Gunung Kidul bisa meraih dana keistimewaan. Kita bisa ya ibu-ibu? Bisa. Kalau gitu kita pamit ya, karena sudah bisa kita pulang aja. Iya. Dan terima kasih banyak hari ini Pak Nur sudah memberikan tempat yang luar biasa buat kita dan juga kru juga bahagia. Wah, semua kru bahagia Pak Nur. Sandang, pangan, papan ada semua tadi. Iya, berkat hari ini yang luar biasa. Saya dan Aat pamit, saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY didukung dana keistimewaan, kita terus menyemangati seluruh pelaku usaha di seluruh Jogja. Kita mau yel-yel biar tambah semangat lo gandengnya. Oke, siap Bu? UMKM naik kelas Jogja istimewa.